Oh ya, aku tahu Kak, iya. Aku contohkan ya adik-adik semua ya, ikutin kakak ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Nah gitu Kak Reni, harus semangat. Oke adik-adik, kita bareng-bareng ya Kak ya, cobain ya. Baik, maju Kak dikit Kak, maju sedikit. Iya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Iya, luar biasa Kak, mereka udah mandi. Kalau mungkin bangun tidur nggak langsung mandi Kak. Adik-adik sekolah minggu kita ajarin selalu berdoa. Pasti sekolah minggu berdoa Kakak. Doanya apa ya? Biar corona covidnya cepat selesai. Aku mau sekolah minggu pakai baju baru gitu ya Kak ya. Iya betul. Kak Mary juga pakai baju baru Kak gitu. Baik adik-adik, semuanya bangkit berdiri yang di rumah. Ayo bangkit berdiri. Kita mau menyapa Tuhan Yesus dengan lagu Selamat pagi Tuhan. Ayo bangkit berdiri semua adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Wah, Kak, adik-adiknya mau joget sekali lagi katanya. Kita nyanyi lagi ya. Sebelum kita masuk ke batin, kita satu lagu lagi ya Kak, boleh? Boleh. Masih berdiri kan adik-adiknya? Masih Kak. Kita nyanyi satu lagu lagi, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berbicara senang, angin bergoyang bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berbicara senang, angin bergoyang bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke Kak Reni, kita udah cukup dua ya Kak ya lagunya? Iya adik-adik. Boleh duduk adik-adik. Iya betul. Sekarang kita masuk ke kebaktian. Duduk yang rapi adik-adik ya. Kita akan mulai kebaktian kita. Shalom. Sebelum kita mulai acara kebaktian kita, marilah kita menyiapkan hati, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berikan ucapan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Maka tinilah Tuhanku kami ini jemaat-Mu, berteguh kesetiaan, pendengarannya umat-Mu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Oh, baik adik-adik, kita lanjut kebaktian kita lagi dengan bernyanyi. Dari mana Kak Reni? Mata Tuhan melihat. Baik. Apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Mari dengarlah hukum Tuhan. Hukum Taurat yang ke-8. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Marilah kita berdoa untuk minta kekuatan melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita lanjut kebaktian kita lagi. Kita bernyanyi dari buku yang dari 549. Nyanyi apakah? Hollandak Danau. dosa kita. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama membaca epistel untuk minggu ini yang tertulis di Amsal 4 ayatnya yang kelima. Kita bersama-sama membacanya. Perolehlah hikmat, Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, perolehlah pengertian, jangan lupa
dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik adik-adik, dengan semangat lagi kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku sambil semua bangkit berdiri. Joget di rumah boleh ya adik-adik ya? Ya, mari kita bernyanyi bersama. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sama-sama dengan teman seiman di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah adik-adik udah kita tadi bernyanyi ya kak ya? Iya. Tadi kita udah bernyanyi, sekarang kita dengar-dengaran untuk warta. Warta ya kak ya. Baik adik-adik, masih dalam suasana di rumah ya kak. Padahal aku pengen tahu sekolah minggu, bangun pagi, mandi, pakai baju, ya kan ya kak? Ya betul. Pasti adik-adik juga mau seperti itu kak. Kangen ya kak semua ya. Iya. Baik adik-adik, warta kita hari ini kita masih tetap mengadakan kebaktian online. Doakan ya adik-adik, semoga cepat berlalu semuanya. Jadi minggu depan ada nih sedikit informasi buat adik-adik
yang kebaktian di rumah boleh selfie ke TV-nya. Gimana Kak selfie-nya? Cekrek gitu ya Kak ya. Baru dikirim kemana Kak? Kirim ke Facebook Sekolah Minggu atau IG. Oh, berarti ada di sini ya Kak ya. Nanti ada hadiah loh adik-adik. Paling lucu nanti dapat hadiah kali Kak ya. Oke. Boleh ya Kak? Iya, boleh. Nanti diumumkan kali ya di sekolah minggu ya Kak ya. Iya. Makanya kita cepat berdoa biar badainya cepat berlalu, kopinya cepat berlalu. Kita bareng-bareng sekolah minggu lagi. Oke adik-adik, sekian warta dari kakak ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Anak-anak kami yang kami kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Ayo. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang cantik, yang ganteng, yang baik hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya dari kitab Amos. Ayo dibuka Alkitabnya. Siapa yang sudah ketemu nih? Yuk, Amos 5 ayat 14 sampai 15. Sudah ketemu? Kalau belum ketemu nih, mana nih? Maminya, papinya, ayo bantuin dibuka Alkitabnya. Ya, Inang Pendeta baca ya. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Indah sekali ya firman Tuhan kita pada hari ini. Coba kita duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Inang Pendeta sebelum menerangkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu lagi sekali lagi ya. Ada lagu yang bagus banget. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kakak-kakak sekolah minggu kita nyanyi dulu lagi. Nyanyi kita dengan gembira. Ayo berdiri anak-anak.
berdiri yuk. Kita mau nyanyi dengan semangat ya Kak Reni ya. Iya, betul. Iya, ayo kita nyanyi dari hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Tepuk tangan karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Matamu, hati gunakan matamu. Coba hati-hati gunakan matamu. Coba karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulut. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke, terima kasih kakak-kakak yang cantik sudah menyanyikan lagu untuk kita semuanya. Ya, tadi itu lagunya luar biasa supaya kita mempergunakan tubuh kita dengan baik, dengan semestinya. Nah, Inang Pendeta mau cerita dulu ini ya. Ada cerita seorang raja namanya Louis yang ke-16. Dari mana itu asalnya? Asalnya dari negara Prancis dulu. Nah, jadi rupa-rupanya ada sesuatu kelompok yang ingin berbuat jahat. Akhirnya ini raja diculik ya. Udah diculik, kemudian dikuasai kerajaannya ini. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya hancur kerajaannya. Terus mereka menculik anaknya Raja Louis supaya dibentuk dia menjadi anak yang jahat. Padahal anaknya baik, anak raja. Nah, coba kita bayangkan udah diculik dia, tapi dikasih kehidupan yang baik. Yang baik artinya dikasih makan, ya. Tapi ada tujuannya. Dikasih makan yang enak-enak, dikasih minum sampai mabuk, kemudian didatangkan hal-hal yang jelek-jelek supaya anak ini dapat dibentuk jadi anak yang jahat. Bulan demi bulan sampai 6 bulan, ternyata anak raja ini dia tidak mau terpengaruh. Dikasih minum anggur, dia nggak mau minum. Dikasih makan daging banyak-banyak, dia nggak mau makan. Dan dikasih untuk diajari berbuat jahat, dia nggak mau. Akhirnya selama 6 bulan itu datang yang menculik dia, katanya, kok kamu nggak mau melakukan apa yang sudah kami perintahkan? Lalu anak raja ini katakan, saya anak raja, katanya gitu. Maka saya harus hidup seperti anak raja. Saya tidak biasa hidup dengan hal-hal yang jelek, yang buruk, yang jahat. Nah, rupanya anak ini dia sudah dibekali oleh orang tuanya jadi anak yang baik. Ya memang anak raja, anak bangsawan, supaya dia bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nah, adik-adik sekolah minggu, anak-anak kami yang kami kasihi, ya, di sini firman Tuhan katanya, carilah yang baik, jangan yang jahat. Nah, kalau kita beberapa bulan ini kan sudah di rumah saja, ya. Kadang-kadang mungkin ada yang lupa nih di sekolah.
Waktu di sekolah coba nih, siapa yang sering nyolekin temennya nih? Siapa yang mau ngambil buku temennya, diumpetin, disembunyikan? Nah, itu apa itu? Perbuatan apa itu? Perbuatan jelek. Coba ya, coba kita ingat-ingat apa sih perbuatan baik? Ayo, siapa yang tahu nih perbuatan yang baik nih? Coba waktu kita lagi di rumah ini berapa bulan ini, mungkin mama kita kasih pengumuman, halo, siapa yang melakukan yang baik? Mami kasih hadiah. Ada nggak gitu ya? Oh, nggak tahu deh. Tapi kayaknya kalau lagi waktu di rumah itu musim corona itu ya, pasti mama kita jadi pintar-pintar ini masak ini, bikin kue yang enak-enak, ya kan? Nah, sekarang kembali lagi. Coba siapa yang tahu nih perbuatan baik ini? Ayo. Apa itu perbuatan baik? Apa itu mencintai yang baik? Coba. Hukum kelima siapa yang tahu? Ya pintar banget. Hormati orang tua. Apalagi jangan mencuri. Apalagi tindakan yang baik. Jangan bohong. Ya pinter. Apalagi apalagi ya? Ayo apalagi kakak sekolah minggu. Apalagi yang baik-baik itu apa? Bantu mamanya di rumah. Bersih-bersih. Yang rajin berdoa, rajin mandi, kemudian rajin lagi apa? Belajar walaupun di rumah. Ya kan? Iya, apalagi banyak lagi yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang ini coba ya, kenapa sih kok Nabi Amos menyuruh supaya mencari yang baik, mencintai yang baik? Ada apa? Kan yang baik itu biasa-biasa saja. Rupanya Nabi Amos sudah sangat sedih. Hatinya sedih, menangis. Tuhan pun rupanya menangis juga. Bisa gak Tuhan nangis? Iya, sedih. Melihat apa? Kejahatan bangsa Israel sudah sangat terlalu. Mereka melanggar perintah Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka pun tidak percaya kepada Tuhan. Maka mereka harus bertobat. Itu dia. Maka di sini diserukan sama Nabi Amos, cintai yang baik, cari yang baik. Jangan menipu orang, jangan menyusahkan orang lain, jangan menindas orang lain, jangan semena-mena dengan orang lain. Nah, itu dia. Maka kata Nabi Amos, cari yang baik, cintailah yang baik, bencilah yang jahat. Makanya tadi kita kan nyanyi kan, hati-hati gunakan tanganmu. Untuk apa nih tangan ini? Untuk ninju? Ya enggak dong. Untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain, melakukan yang baik. Hati-hati gunakan matamu. Coba ya kalau kita ketemu sama orang langsung dipelototin. Gimana? Enak nggak dipelototin? Nggak enak kan? Tapi coba dengan senyum, ya kan? Pasti cantik deh kalau dipoto lagi narsis. Kalau kita senyum, mata kita juga ikut kan senyum seperti itu. Tapi kalau kita lihat mata orang lain begini, waduh, wah orang juga takut. Inang pendeta juga takut lah. Nggak mau lah nanti datang ke rumahnya. Kalau nanti inang pendeta datang ke rumahnya dipelototin. Waduh, gimana itu kakak-kakak sekolah minggu? Takut deh kita datang ke situ ya. Iya. Nah, hati-hati gunakan matamu. Kalau ada teman kita yang pintar, kita benci nggak? Kita ngiri nggak? Itu kelihatan dari pandangan mata. Nah, gitu ya. Kalau orang sirik itu kelihatan juga dari matanya kan? Iya. Banyak orang juga yang lapar mata. Ayo, lapar mata nih gimana nih? Orang sudah memiliki ini, kita pengen itu juga. Itu lapar mata. Mama kita bawa kita
pergi ke mall. Siapa ini yang udah pergi ke mall nih? Nih new normal ini. Orang udah nggak sabar pergi ke mall, jalan-jalan ini. Udah lapar matanya. Mau sepatu baru, mau baju baru, mau nonton film, mau makan enak di mall, di restoran. Itu lapar mata namanya ya. Iya. Jadi matamu gunakan dengan baik. Lalu apa katanya lagi? Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Itu dia. Untuk apa ini fungsi mulut? Untuk memuji Tuhan, berdoa, mengucapkan kata-kata baik, memuji teman kita, ya kan? Iya, Inang Pendeta kadang-kadang lihat di dunia maya, di medsos, anak-anak remaja itu senang sekali bikin kata-kata, istilah-istilah. Inang Pendeta nggak ingat lah itu apa itu, tapi artinya itu kotor, artinya itu jorok, nama-nama hewan bahkan. Nah itu dia. Seringnya Inang Pendeta yakinlah anak-anak sekolah minggu nggak mau kan untuk mengucapkan hal-hal seperti itu ya. Apalagi kalau udah berantem sama temennya atau marah sama kakaknya atau adiknya, langsung deh nama-nama apa tuh yang di kebun, apa itu, kebun binatang. Semuanya jadi rame deh rumahnya ya. Itu nggak boleh. Ngomong-ngomong seperti itu harus disingkirkan. Kita harus bisa mengucapkan kata-kata yang baik, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan Tuhan. Itu dia. Terus apalagi katanya? Hati-hati gunakan kakimu. Inang Pendeta pernah deh jalan-jalan di sekitar gereja kita. Rupa-rupanya anak-anak banyak juga main-main di situ. Inang Pendeta nggak tahu itu anak-anak sekolah minggu apa enggak ya. Udah sore. Mereka itu udah sore harusnya pulang dong, ya kan? Udah maghrib, pulang ke rumah. Jangan jadi bermain terus, nggak tahu waktu. Kalau sebelum corona datang, kita kalau sudah pulang sekolah harus pulang ke rumah, ya. Nah itu dia. Jadi semua hidup kita ini kita harus lakukan yang baik. Bencilah yang jahat. Nah sekarang Inang Pendeta mau tanya, kenapa kita harus lakukan yang baik? Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus yang sudah mati. Oleh karena dosa kita, Dia sudah melakukan yang baik, dan kita pun harus melakukan yang baik. Itu dia. Jadi bukan karena kita melakukan yang baik supaya kita masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Semuanya dong mau masuk surga. Makanya di sini judul perikop kita hidup dan mati. Nah, jadi kalau orang yang melakukan yang baik pasti akan menerima hadiah. Orang yang melakukan yang jahat, dosa, akan menerima hukuman. Nah, itu dia. Makanya kata firman Tuhan, carilah yang baik, jangan yang jahat, agar kamu hidup. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti anak raja tadi ini, dia melakukan terus identitasnya, dia karakternya, dia mau melakukan yang baik terus, dia tidak mau terpengaruh dengan hal-hal yang jahat, yang buruk. Dia tunjukkan bahwa dia anak Tuhan. Siapa di sini anak Tuhan? Semua Inang Pendeta juga mau anak Tuhan. Kakak sekolah minggu juga anak Tuhan. Kamu juga anak Tuhan. Karena itu anak Tuhan, kita anak raja, kita harus melakukan yang baik supaya orang lain dapat melihat, senang, mama kita, papa kita senang kita melakukan yang baik, ya kan? Melakukan satu hal yang menjadi berkat bagi orang lain. Oke, sampai di sini saja firman Tuhan untuk kita pada hari ini ya. Pesan Inang Pendeta, ingat, hati-hati gunakan tanganmu. Ingat, hati-hati gunakan matamu. Ingat, hati-hati gunakan mulutmu. Ingat, hati-hati gunakan
kakimu. Maka disinilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Kristus, kami bersyukur pada hari ini karena kasih-Mu yang memberkati kami. Firman-Mu mengajar kami untuk mencari yang baik, mencari dan mencintai yang baik, membenci yang jahat. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua kami, menyenangkan hati saudara kami. Berkati kami pada masa pandemi COVID ini agar kami tetap dilindungi oleh Tuhan, jauh dari segala penyakit. Kami dapat melangsungkan aktivitas kami dan masa depan kami. Berkatilah kami pada saat memasuki sekolah, walaupun masih di rumah, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu, berkati kami supaya kami beroleh sukacita, beroleh hidup yang daripada-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Juru Selamat kami yang hidup, terimalah doa kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita lanjutkan kebaktian kita. Untuk semuanya bangkit berdiri adik-adik semua ya. Kita nyanyi dari buku mana Kak Reni? Kidung Jemaat 436 Melawan Godaan. Ya, kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ku
kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.